Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi radix, rizoma, flows, fructus, semen, dan talus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Amanda, NIM 211-05021. Lanjut yaitu tentang Simplicia radix. Saya mengambil Elephantopiradix atau akar taplak liman. Nama tanaman asal Elephantophus caper, keluarga Asteraceae. Simplicia radix untuk uji makroskopisnya yaitu pakal batang sangat pendek, pakal daun tersusun berdekatan satu dengan lain, batas antara pakal batang dan batang di bawah tanah tidak jelas, permukaan berambut, batang di bawah tanah serupa akar tunggang berbentuk tombak dan meruncing ke ujung, atau berbentuk silindrik tidak beraturan dan terkadang bercabang-cabang. Garis tengah 5 mm sampai 8 mm, panjang 1 sampai 3 cm, permukaan kasar berambut, ruas-ruas sangat pendek dan berdekatan satu dengan lain. Warna permukaan coklat kelabu sampai coklat tua. Akan berupa akar serabut warna coklat muda, garis tengah 0,5 mm sampai 1 mm, panjang sampai lebih kurang 10 cm. Berikut ini adalah gambar dari akar taplak liman, batang yang pendek. Nah, ini batangnya sangat pendek. Terus akarnya seperti akar serabut. Akar yang ada di bawah tanah berbentuk seperti tungga atau meruncing seperti tombak. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu mikroskopis dari akar taplak liman, pakal batang dan batang di bawah tanah. Epidermisnya terdiri dari satu lapis sel dengan dinding luar berwarna agak kecoklatan. Rambut penutup sangat banyak, bentuk kerucut, korteks parenkimatik terdiri dari sel-sel berbentuk isodiametrik. Dinding tipis, beberapa di antaranya mengandung haplur kalsium oksalat berbentuk roset. Pada batang lebih tua, di dalam korteks terdapat sel batu berbentuk persegi 4 atau persegi panjang. Floetema terdiri dari selapis sel tersusun rapat. Baik, saya akan lanjut ke gambar langsung. Nah, yang pertama ini yaitu rambut yang berbentuk seperti kerucut atau meruncing. Yang kedua yaitu pembuluh kayu seperti tangga. Yang keempat yaitu yang ketiga yaitu serabut. Yang keempat ini adalah haplur kalsium oksalat bentuk roset dan prisma. Yang kelima ini adalah parenkim yang tersusun rapat dan ada beberapa parenkim yang di dalamnya ada noktah seperti ini. Yang keenam yaitu sel batu berasal dari batang tua. Jadi, akar taplak liman ini jika batangnya sudah tua, dia akan melakukan penebalan. Penebalan ini bisa berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, untuk fungsi bisa dibaca melalui PPT saya. Selanjutnya yaitu Simplicia rhizoma atau Zingiberis purpureae rhizoma atau rimpang bengle. Tanaman asal Zingiber purpureum Rops, keluarga Zingiberaceae. Untuk uji makroskopisnya, bentuk berupa potongan rimpang pipih ringan, hablur, hampir bundar, hingga jorok atau berbentuk tidak beraturan. Tebal 2-5 mm, warna coklat muda kekuningan, bau khas, rasa pahit dan pedas. Permukaan luar tidak rata, berkerut kadang-kadang dengan parut daun. Berwarna coklat muda kekuningan hingga coklat kelabu. Bidang irisan berwarna lebih muda dibanding dengan permukaan luar. Agak melengkung, tidak beraturan, korteks sempit, tebal lebih kurang 5 mm, berkas patahan rata, berdebu, warna kuning muda hingga kuning muda kecoklatan. Berikut ini adalah gambar dari rimpang bengle. Nah, ini yaitu permukaan luar tidak rata atau berkerut seperti gambar ini. Nah, ini dia ada kerutan-kerutannya. Dan juga untuk warna, berwarna lebih muda dibanding dengan permukaan luar. Jadi, untuk permukaan dalamnya itu lebih terang, coklat terang, dan luarnya itu coklat gelap seperti gambar ini. Nah, ini coklat gelap dan ini coklat muda. Selanjutnya yaitu uji mikroskopis dari rimpang bengle. Fragmen pengenal adalah jaringan gabus, butir amilum banyak,
atau bentuk kombinasi besar dan kecil, serabut parenkim dengan sel sekrensi, berkas pengangkut atau trakea dengan penebalan jala dan tangga. Nah, seperti gambar saya ini yang satu yaitu parenkim. Nah, parenkim ini dengan butiran pati dan idioblas berisi minyak. Jadi ini adalah butiran pati yang terdiri, yang dalamnya itu ada minyak. Atau bisa juga ini adalah idioblas. Jadi parenkimnya tersusun rapat, agak berongga, tidak terlalu rapat. Nah, yang kedua yaitu pembuluh kayu atau penebalan pilar, tangga, dan jala. Jadi untuk penebalan kayunya itu berbentuk spiral, ini spiral, dan ini jala. Nah, ini jala. Dan ini berbentuk tangga. Yang ketiga yaitu ini serabut. Serabutnya berbentuk runcing. Yang keempat yaitu butiran patinya. Nah, ini adalah butiran pati. Ini adalah fungsinya. Yang ketiga yaitu Simplia Flos atau Jasmine Flos atau melati. Nama tanaman asal Jasminum sambac L. Keluarga Oleaceae. Untuk uji makroskopisnya, mahkota bunga berbentuk trompet, berbentuk lembaran agak mengkerut, mahkota bunga panjang 0 sampai 6 cm sampai 1 cm, tangki bunga panjang 0 sampai 7 cm sampai 1 cm. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah mahkota bunga, ini berbentuk kerucut. Berbentuk lembaran agak mengkerut. Nah, ini agak mengkerut. Nah, seperti ini mengkerut. Selanjutnya yaitu uji mikroskopis. Fragma yang terkenal adalah epidermis bawah dengan stomata dan rambut kelenjar, epidermis atas dengan sistolit, rambut penutup, dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Ini adalah gambarnya. Yang pertama yaitu epidermis daun mahkota. Epidermisnya tersusun dengan rapat, tidak ada rongga sama sekali. Yang kedua yaitu berkas pembuluhnya berbentuk seperti tangga. Nah, ini tangga. Ini. Yang ketiga ini adalah papila daun mahkota. Yang keempat berkas pembuluh dengan parenkim daun mahkota. Yang kelima yaitu serbuk sari. Ini fungsi dari beberapa, sama saja, langsung saja ke Simplicia fructus, atau saya yang mengambil Solani torfifructus atau buah takokat. Tanaman asal Solanum torfum SW, keluarga Solanaceae. Untuk uji makroskopisnya, buah berbentuk bundar. Buah berbentuk bundar, seperti gambar ini. Nah, bundar. Permukaan berkerut, jadi ini kalau di zoom lebih lagi, itu permukaannya sedikit berkerut. Warna coklat kehitaman. Ini adalah buahnya warna hijau, karena kalau warna coklat kehitaman itu sudah dibuat pengeringan. Jadi diameternya 9 mm sampai 12 mm. Pada bagian paka kadang-kadang terdapat sisa kelopak berbentuk bintang. Nah, ini berbentuk bintangnya. Nah, ini langsung ke belakang juga. Kulit buah tipis, lihat seperti kulit. Di bagian dalam terdapat banyak biji, bentuk pipi membundar telur, panjang 2 cm, lebar mm, tebal 0,5 mm, warna coklat abu-abu. Yang selanjutnya yaitu uji mikroskopis. Fragmen pengenal adalah parenkim epikarpium, fragmen mesokarpum, fragmen kuli biji, dan fragmen plasenta. Berkat pembuluh dengan penebalan spiral atau cincin dan serabut parenkim.
skerenkim. Yang pertama yaitu epikarpium. Ini adalah epikarpium berbentuk seperti segi 5. Ini yang lebih jelasnya lagi jika kita zoom di tengah-tengah ini ada seperti ini. Yang kedua yaitu epidermis kulit biji yang agak mengkerut, nah seperti ini. Ini kulit bijinya berbentuk ini seperti bunga. Yang ketiga yaitu endosperm seperti gerigi. Nah, ini nomor 2 yang lebih jelasnya lagi ya. Ini. Untuk yang keempat yaitu parenkim sekat loculi. Ini. Kelima parenkim mesocarp. Keenam yaitu parenkim placenta dengan mikrokristal. Yang ketujuh yaitu serabut sclerenchyme. Ini yang nomor 6 ini yang parenkim placenta ini berbentuk seperti tangga ya. Nah, ini tangga. Terus yang ke-8 ini adalah film. Ini juga fungsinya. Yang selanjutnya Simplicia semen atau Syzygy cumini semen atau biji jamblang. Nama tanaman asal Eugenia cumini L, keluarga Myrtaceae. Untuk uji makroskopisnya, biji berbentuk bundar atau lonjong. Nah, seperti ini ada bundar dan ada yang lonjong. Sampai bundar memanjang agak membengkok, panjang 1 cm sampai 2 cm, garis tengah 0,6 cm sampai 1 cm. Kulit biji tipis, jadi ini bisa dilihat. Nah, ini tipis sekali kulit bijinya. Ini nih. Nah, tipis. Mudah koyak, inti biji keras, jadi ini adalah inti bijinya. Berwarna coklat muda sampai coklat atau coklat kehitaman, panjang sampai 1 cm, garis tengah sampai 0,8 cm. Selanjutnya yaitu untuk uji mikroskopis. Fragmen yang terkenal adalah ruang sekret lisikin, bentuk bundar, sel batu, serabut sclerenchyme, fragmen pembuluh kayu, sekret, dan pati. Berikut ini adalah gambarnya. Yang pertama itu parenkim dengan ruang lisigen. Jadi ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Yang kedua yaitu sekret. Yang ketiga ini adalah butiran patinya. Yang keempat parenkim. Yang kelima ini adalah sel batu yang menggunakan penebalan. Terus yang ini yang keenam yaitu tentang berkas pembuluh, dan ini adalah sel batunya yang memiliki penebalan. Nah, ini dia melakukan penebalan. Fungsi dan yang terakhir yaitu Simplicia thallus. Saya mengambil thallus Acanthopora spicifera, tanaman asal Acanthopora spicifera, keluarga Rhodomelaceae. Untuk uji mikroskopis, alga merah spesies A, spicifera, yaitu memiliki ukuran panjang 9-10 cm, thallus berwarna kuning kemerahan, di gambar ini, yaitu kuning kemerahan, atau coklat kemerahan. Ini seperti coklat kemerahan, bukan kuning, atau kuning. Kurang jelas, mohon maaf untuk gambarnya. Dengan bentuk percabangan 2 bagian atau dichotopus. Nah, ini 2 bagian. Cabang utama pendek, thallus bercabang banyak, selang-seling berbentuk silinder agak kaku dengan bintil-bintil mencuat ke samping dengan permukaan yang kasar. Tubuh melekat pada batu karang, pecahan karang, serta karang mati. Untuk uji mikroskopisnya sendiri, sel pusat dikelilingi oleh 5 sel periaksial dan sel kortikal semakin mengecil ke arah korteks.
Korteks berbentuk memanjang. Bagian permukaan sel terdiri dari 1-2 sel korteks. Bentuk korteks memanjang, sel kortikal berbentuk bulat. Nah, ini adalah sel kortikal dan ini adalah korteks. Ini lebih jelasnya ya. Nah, kortikal, korteks. Kortikal akan mengecil jika dia berdekatan dengan korteks. Ini seharusnya kecil, tapi kita zoom, maka akan menjadi besar. Ini 1. Nah, tapi dia kalau ke korteks bakal mengecil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.